Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang industrial chemistry untuk industri cat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Diska Safira Cahyadi dengan NIM 20513159. Kemudian ada Amanda Putri Rahayu dengan NIM 20513173. Kemudian ada Farah Himatul Ulia dengan NIM 20513176. Profil industri cat. Cat biasa digunakan untuk melapisi suatu permukaan agar terlihat lebih indah, lebih kuat, dan berfungsi untuk melindungi. Industri cat pada umumnya menghasilkan berbagai macam jenis produk cat dengan tujuan penggunaan yang berbeda-beda. Contoh beberapa jenis produk yang biasa dijumpai pada cat untuk melapisi dinding rumah, cat untuk melapisi otomotif, kayu, dan cat pelapis khusus seperti untuk atap. Bahan pembuat cat sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama ada solvent, memiliki fungsi utama untuk mengatur kekentalan dari cat. Cat yang berbahan dasar solvent biasa terdiri dari alipatik, alkohol, dan lainnya. Jenis lain dari solvent adalah solvent organik seperti petroleum distillate, ester, glikol, dan ether. Kemudian bahan lain adalah pigmen. Pigmen bisa terdiri dari titanium dioksida atau TiO2, menghasilkan cat dengan kemampuan warna yang mampu menutupi secara maksimal. Biasa tersedia dalam bentuk solid atau bubuk dan liquid dalam bentuk bubur. Berperan sebagai pigmen utama dalam memberikan warna putih dalam komposisi cat. Kemudian jenis lain pigmen yang biasa digunakan adalah zinc oxide untuk mengontrol agar tidak berjamur, melindungi dari sinar ultraviolet, dan mencegah terjadinya penguningan pada warna cat. Selain itu, bahan yang digunakan adalah additives, bahan yang dicampurkan dalam jumlah yang sedikit dalam pembuatan cat tetapi memberikan efek yang signifikan pada produk. Penggunaan aditif bertujuan untuk mengubah tegangan permukaan, meningkatkan sifat aliran, meningkatkan tampilan hasil akhir, dan meningkatkan stabilitas warna pigmen. Kemudian bahan lainnya adalah resins atau binder, merupakan gabungan dari bahan pigmen dan aditif yang berfungsi untuk memekatkan cat serta memberikan ketahanan terhadap sinar UV, kelembapan bahan kimia, noda, dan pemudaran. Tahapan pengolahan cat secara garis besar. Yang pertama, bahan mentah. Bahan mentah seperti resin, pigmen, dan aditif merupakan bahan utama yang digunakan dalam pengolahan cat. Kemudian tahapan kedua adalah mixing. Resin, pigmen, dan solvent dicampurkan hingga merata untuk menghasilkan base cat yang bagus. Kemudian tahapan ketiga adalah milling. Base cat tadi dikirim ke disperser agar partikel pigmen yang ada dapat tersebar dengan baik. Kemudian tahapan keempat adalah blending. Resin, aditif, dan bahan lainnya ditambahkan ke dalam base cat yang telah didispersi dan dilakukan penyesuaian warna. Tahapan kelima adalah filtering. Cat yang telah dicampur dan diwarnai akan dilakukan penyaringan. Kemudian tahapan yang terakhir adalah packing. Cat yang sudah disaring akan dikemas ke dalam wadah. Karakteristik atau parameter limbah industri cat. Yang pertama, air limbah dari pembersihan kaustik. Berasal dari proses pembersihan tangki yang digunakan dalam proses manufaktur. Dilakukan dengan menggunakan air dan alkali. pH air limbah berada pada kisaran 8,5 hingga 13,5. Air limbah ini terdiri dari padatan tersuspensi dalam kisaran 200 hingga 600 mg per liter. BOD bervariasi dari 475 hingga 2400 mg per liter dan COD antara 1100 hingga 3800 mg per liter. Minyak dan lemak berada dalam kisaran 32 sampai dengan 150 mg per liter. Konsentrasi fenolik dari air limbah ini adalah 12,5 mg per liter. Kemudian jenis yang kedua adalah air limbah dari resin. Air limbah dari resin adalah yang terakumulasi dari kondensor ke separator. Bersifat asam dengan kisaran pH 3,2 hingga 6,3. Padatan tersuspensi berkisar dari 240 hingga 400 mg per liter.
BOD dan COD air limbah masing-masing bervariasi dari 225 hingga 60.000 mg per liter dan 240 hingga setinggi 78.000 mg per liter. Fenolik adalah antara 6 sampai dengan 86 mg per liter. Minyak dan lemak berada dalam kisaran 14 sampai dengan 25 mg per liter. Kemudian jenis yang ketiga adalah air limbah dari cat kaku. Cat kaku adalah cat berbahan dasar air dan produk utamanya adalah distemper. Pembersihan hopper, grinder, dan wadah menghabiskan banyak air dan menyumbang 400 hingga 700 mg per liter padatan tersuspensi. Sebagian besar dapat diendapkan. Karakteristik aliran air limbah adalah COD 1215 hingga 6000 mg per liter, BOD 380 hingga 980 mg per liter, dan kandungan fenolik bervariasi dari 6,4 hingga 100 mg per liter. Kandungan minyak dan lemak air limbah adalah 252 mg per liter. Kemudian di sini adalah gabungan air limbah berdasarkan dengan parameter yang diukur. Kemudian di sini baku mutu limbah cair industri cat. Upaya mengurangi limbah atau waste minimization dan utilization. Waste minimization limbah industri cat menggunakan hierarki pengolahan sampah mulai dari pencegahan, pengurangan sumber, daur ulang, pengolahan limbah, dan penimbunan. Yang pertama, pengurangan limbah. Volume air limbah dapat dikurangi dengan pengendalian konsumsi air yang tepat. Blowdown air pendingin dapat dikurangi dengan menaikkan faktor konsentrasi. Pemeliharaan unit tepat waktu dapat dilakukan untuk mencegah kebocoran, tumpahan, dan lain-lain. 2. Segregasi membutuhkan pemisahan untuk mengurangi volume air limbah. Jangan menggabung air limbah yang tidak terkontaminasi dan kurang terkontaminasi seperti blowdown, air pendingin, blowdown boiler, kondensat, dan lainnya dengan air aliran limbah proses. Cairan induk yang sangat terkontaminasi dan berwarna harus dipisahkan dan dikumpulkan secara terpisah. Limbah kuat harus dikumpulkan di tangki penampung terpisah dan ditarik ke instalasi pengolahan air limbah dengan kecepatan yang diatur. Kemudian yang ketiga, modifikasi proses. Peralatan proses produksi harus dimodifikasi untuk menghasilkan lebih sedikit limbah. Bahan baku yang digunakan dalam sintesis dapat digunakan dengan pilihan bahan kimia yang lebih mudah terurai. Yang keempat, kontrol limbah. Air limbah yang berasal dari motor liquor dan air limbah yang kuat harus diproses dan dikumpulkan dalam 2 tangki pengumpulan yang terpisah. Sisa dari proses air limbah dapat dialihkan ke dalam ekualisasi. Minyak dan lemak dan bahan-bahan yang mengapung yang ada di aliran air limbah harus ditangkap dengan melakukan tindakan pengendalian yang tepat pada batas-batas setiap pabrik. Air limbah yang terkumpul di kolam ekualisasi akan dipantau untuk memastikan konsentrasi pencemar. Ferrous sulfat dan kapur dapat digunakan untuk pengendapan logam berat. Penggunaan warna dapat dicapai dengan memisahkan dan mengontrol pelepasan larutan induk yang juga mengandung bentuk paling pekat dari bahan kimia yang tersisa setelah sintesis warna. Kemudian cara alternatif lain apabila proses di atas tidak menghasilkan warna yang diinginkan. Yang pertama adalah penguapan cairan induk yang dipisahkan dan pencucian bejana dengan penguapan matahari atau dengan pemanasan, tidak langsung menggunakan uap. Kemudian yang kedua adalah adsorpsi karbon aktif bertenaga dari air limbah yang diolah. Kemudian upaya waste minimization dan utilization limbah cat. Yang pertama, pilih cat latex berbahan dasar air. Yang kedua, membeli cat latex lokal dengan konten daur ulang. Yang ketiga, beli cat VOC rendah atau tanpa VOC. Yang keempat, simpan cat dengan hati-hati. Dan yang kelima adalah daur ulang cat. Kemudian pemulihan limbah cat dapat dilakukan dalam 3 cara, yaitu menghilangkan kandungan minyak dan lemak, yang kedua menetralisasi, dan yang ketiga adalah klarflokulasi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.